Pasololan cerata ajari tanggonga malongkok ricat cuma kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anakku semua sehat bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga anak-anakku semua bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Nah, adapun materi kita hari ini adalah Paruntukana. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, anak-anakku bisa melihat di halaman 31, apinakna atau menyimak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anakku diharapkan dapat yang pertama mengucapkan makna paruntukana yang dilisankan. Yang kedua, anak-anakku dapat menuliskan kembali paruntukana yang telah dilisankan. Yang ketiga, anak-anakku dapat membacakan paruntukana yang telah ditulis. Nah, anak-anakku semua, paruntukana atau ungkapan adalah salah satu jenis sastra daerah Makassar, yaitu semacam peribahasa, ungkapan, atau pepatah yang bertujuan untuk memperhalus budi pekerti, mengenalkan tata krama, ataupun digunakan untuk menyindir atau mengingatkan seseorang bahwa perbuatan itu tidak baik dilakukan. Anak-anakku semua, paruntukana atau ungkapan ada yang berisi pujian, sindiran, dan juga berisi nasihat untuk dijadikan kaidah atau pedoman dalam kehidupan masyarakat Makassar. Nah, adapun contoh paruntukana, anak-anakku bisa lihat di halaman 31. Paruntukana atau peribahasa yang berisi sindiran, kapala rupa. Kapala rupa artinya tebal muka. Nah, peribahasa ini ditujukan kepada orang yang tidak memiliki rasa malu. Contoh paling sederhana, orang yang mengambil milik orang lain atau mencuri. Nah, peribahasa ini bisa ditujukan kepada orang yang suka mengambil milik orang lain. Nah, yang kedua, lompotedong, yang artinya besar seperti kerbau. Peribahasa ini ditujukan kepada orang yang bertubuh besar namun bodoh. Nah, peribahasa ini biasanya dilontarkan oleh seseorang yang kesal kepada orang yang bertubuh besar namun dianggapnya bodoh. Contohnya, orang yang tidak bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Nah, peribahasa atau ungkapan yang berisi pujian, bulaing tahu atau manusia yang berhati emas. Peribahasa ini ditujukan kepada orang yang baik hati. Nah, contohnya orang yang senang berbagi kepada orang yang kekurangan. Nah, kemudian yang keempat, kak biliki tanruka. Peribahasa ini ditujukan kepada orang yang sangat kikir. Kak biliki tanruka artinya cubitlah tanduk. Nah, kemudian ada peribahasa di halaman 32, baji bawa, artinya baik mulut. Peribahasa ini ditujukan kepada orang yang baik tutur katanya. Contohnya, seseorang yang selalu berkata sopan. Nah, anak-anakku,
Banyak contoh peribahasa yang dapat kalian lihat di internet. Peribahasa yang berisi pujian, sindiran, ataupun nasihat. Nah, untuk latihan hari ini, anak-anakku bisa melihat di halaman 32. Pinaknaki paruntukana nabacangki gurunta. Bulain tahu, artinya manusia berhati emas, atau lipamaja, artinya orang yang kupingnya besar. Tetapi tidak mau mendengar. Aklila padale, artinya orang yang lidahnya seperti biawak. Mata karanjeng, orang yang mata keranjang ini ditujukan kepada orang yang matanya jelalatan. Bibire ceca, atau orang yang bibirnya seperti cicak. Nah, anak-anakku, latihan hari ini pakasinga raki ero nanjo paruntukkan baka nibacangki. Jelaskan peribahasa yang sudah kalian dengarkan tadi. Nomor 2, ukiri lontaraki anjo paruntukkan baka ki pilangeri. Tulislah dalam tulisan lontara peribahasa yang sudah kamu dengarkan tadi. Yang ketiga, bacai anjo paruntukkan baka ki ukiri. Bacalah peribahasa yang sudah kalian tulis tadi. Nah, untuk tugas tambahan anak-anakku, silahkan anak-anakku mencari peribahasa di internet, 4 yang berisi pujian, 4 yang berisi sindiran, dan 2 yang berisi nasihat. Nah, semoga pelajaran hari ini anak-anakku bisa mengambil hikmah mengenai peribahasa yang sudah kita pelajari tadi. Sampai di sini materi kita hari ini. Sampai bertemu di pelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.